Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di bab salatil jamaah wal imamah di hadis keempat dalam kitab kami di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, dan darinya masih dari riwayat Abu Hurairah, beliau semoga Allah meridainya telah berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u an-nidaa bis-salah qala na'am qala fa ajib rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah semoga Allah meridainya, telah datang seorang laki-laki buta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang buta ini? Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau adalah Ibnu Ummi Maktum. Nama Ibnu Ummi Maktum ini banyak, ada yang mengatakan beliau Amr, ada yang mengatakan Abdullah namanya. Jadi dalam beberapa riwayat disebut Abdullah bin Ummi Maktum, ada riwayat lain menyebutkan Amr bin Ummi Maktum. Siapa beliau? Sebagian mengatakan masih sepupu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, masih ahlul bait, masih keluarga. Dan beliau sahabat ahlul bait lagi, sahabat mulia ya, dijamin oleh para ulama mereka tu'udul, orang-orang yang adil terpercaya, sahabat, karena mereka mendapatkan kemuliaan suhbah, menemani, membersamai, hidup sezaman, bertemu dan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mulia. Ditambah keluarga, mulianya sudah mulia, ditambah lagi kemuliaan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Ya Rasul, rumah saya dengan masjid terhalang oleh kebun kurma. Saya tuh kalau ke masjid nggak ada yang nuntun karena saya buta. Kalau saya paksakan jalan itu suka tersandung, jatuh terjerembab, nabrak dahan kurma. Boleh nggak ya Rasul? Untuk sholat malam aja saya itu nggak ke masjid, di rumah aja. Tapi zuhur, asar ke masjid. Karena kan siang terang ada orang minimal yang bantu lah gitu. Kalau malam gelap, udah saya buta, gelap, orang nggak lihat saya jalan, boleh nggak ya Rasul saya sholatnya di rumah? Farakhasalahu, maka Rasul ya udah nggak apa-apa. Gak lama jalan, panggil lagi. Hal tasma'un nidaa bis-shalah? Abdullah sebentar, atau Ibnu Ummi Maktum sebentar. Ada apa ya Rasul? Hal tasma'un nidaa bis-shalah? Kalau Bilal azan itu kedengeran apa enggak? Oh. Apa jawabnya? Naam, iya dengar. Kalau kau masih dengar panggilan azan, maka fa'ajib. Kamu harus datang memenuhi panggilan itu. Ya Allah. Itu kenapa panggilan sholat disebut dengan azan. Ya, kalau kita panjangkan alifnya azan, itu kan diambil dari kata udhunun. Udhunun, udhunani, azan. Artinya telinga, kuping. Kenapa azan disebut dengan azan? Karena memang azan dikumandangkan untuk orang-orang yang masih punya kuping. Dia kalau udah nggak punya mata, tapi kupingnya masih berfungsi, datang ke masjid. Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisu mulutnya misalnya, nauzubillah min dzalik. Tapi kupingnya masih berfungsi, masih dengar panggilan azan, maka dia harus datang ke masjid. Kalau kupingnya udah nggak berfungsi, udah kagak denger, nah itu baru. Kenapa nggak sholat? Saya nggak denger. Jadi kalau ada orang nggak ke masjid, boleh jadi udah nggak denger. Ya. Nah itu nggak apa-apa baru. Ini sahabat loh, masih keluarga Rasulullah. Bahkan kalau kita dengar tadi imam kita baca surat Abasa, itu ayat 1 sampai ayat 16 turun ini ngomongin ini beliau nih. Jadi Rasul lagi ada tamu, pembesar-pembesar Quraisy, orang kaya, orang terhormat. Ada Utbah ibn Rabi, ada Ubay bin Khalaf, ada Abu Jahal di sana, ada Abbas bin Abdul Muttalib.
Ini di hadapan Rasul ada orang-orang pembesar-pembesar Quraisy nih. Ya. Pentolan-pentolan Quraisy sedang didakwahi oleh Rasulullah. Tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum ini. Datang. Karena beliau buta, nggak tahu di rumah Rasul ada tamu-tamu besar, orang-orang istimewa. Datang menyelonong baca ayat, "Ya Rasul, tolong menjelasin apa maksudnya ayat ini." Rasul, "Aduh, ntar kayak nih lagi ada tamu ini." Tiba-tiba datang. Akhirnya Rasul tidak mau melayani Ibnu Ummi Maktum karena sedang melayani orang-orang, ya manusiawi lah Rasulullah juga. Kita juga begitu pasti, Pak. Ini ada pejabat, ada wali kota di rumah kita. Tiba-tiba ada saudara kita yang mohon maaf nggak lihat, buta, meslonong aja ngobrol sama kita gitu. Ya secara manusiawi, secara fitrah mendahulukan ini dong yang orang-orang mulia ini. Rupanya langsung ditegur oleh Allah. Nggak tanggung-tanggung, Pak. 16 ayat turun itu. Kiramim bararah bi aidi safarah kiramim bararah, sampai situ, dari abasa wa tawalla sampai kiramim bararah. 16 ayat turun menjelaskan kemuliaan satu sahabat ini. Luar biasa. Tapi meski begitu nggak dapat keringanan, Pak. Ini udah keluarga Rasul, sahabat, buta, mulia, dimuliakan oleh Allah dengan 16 ayat turun, tetap lu harus ke masjid kalau mau sholat berjamaah. Luar biasa. Kita sahabat bukan, Ahlul Bait juga bukan, kita mengaku-ngaku Habib ditolak, Pak. Saya biar kata namanya Ahmad Bani Hashim, tapi nggak ada urusannya itu sama keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dong Bani Hashim. Apalagi ayat, nggak ada satupun ayat yang Allah turunkan menjelaskan kemuliaan kita. Terus masih berat kita ke masjid. Ya Allah, malu kita sama Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Maka beliau begitu kata Rasulullah, Pak Ajib, bukan ngambek. Kalau kita kan ngambek. Ya elah Rasul udah saya nggak ada yang nganterin Rasul ke masjid, masih suruh ke masjid juga. Tega banget nih, nggak begitu. Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum begitu Rasul bilang harus datang, maka beliau datang dari maghrib, isya sampai subuh nginep di masjid. Daripada bolak-balik jatuh kan, kesandung, nginep di masjid. Itulah kemudian muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi dua tuh. Jadi ada Ibnu Ummi Maktum dan juga ada Bilal ibn Rabah. Ya. Daripada bolak-balik, wah dahsyat tuh. Itu semangat itu luar biasa tuh. Ya Allah. Makanya hadis selanjutannya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida," barang siapa yang mendengar azan, falam ya'ti, terus enggak mendatangi, enggak salat berjamaah, ya Allah, fala salata lahu, maka tidak ada salat untuk dia. Illa min udhrin, kecuali ada uzur. Wah, ini model-model Abdullah ibnu Ummi Maktum aja itu enggak masuk kategori uzur itu. Aduh, ngeri nih. Kalau jumhur ulama mengatakan fala salata lahu, artinya salatnya enggak sempurna. Tapi kalau Imam Ahmad salatnya enggak sah. Wah, kalau yang benar Imam Ahmad tuh, kita salat di rumah kagak sah, repot juga itu, Pak. Ya Allah. Maka kalau kita masih sehat, kuat, ya, bisa berjalan, dengar azan, ya, mestinya kita datang ke masjid. Ya, kita penuhi salat berjamaah ini. Ya Allah. Kalau kita baca surat Maryam itu ya, Allah menjelaskan tentang orang-orang para nabi, orang-orang saleh itu ya. Ditutup di ayat 69, kata Allah, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'as salat." Nanti setelah generasi ini, setelah para nabi dan orang-orang saleh ini, akan datang sebuah generasi adha'as salat, menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, lebih memperturutkan hawa nafsu. Apa yang akan mereka dapat? Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui ghayya. Ghayya itu apa? Kata Ibnu Abbas, ada dua maknanya paling tidak. Yang pertama, ghayya itu adalah sebuah lembah atau sungai di neraka yang isinya itu adalah muntah bercampur dengan darah. Jadi isinya bukan air, muntah bercampur dengan darah atau nanah. Kita naik mobil, di mobil itu ada yang muntah. Woi, nggak usah mobil kecil lah, bus aja bus nih, satu orang muntah itu satu mobil semuanya langsung ikutan mual itu. Itu padahal nggak banyak muntahnya, mohon maaf. Ini sungai, Pak, isinya muntah bercampur dengan nanah dan darah. Itu untuk siapa? Untuk orang yang ada as-salat wa taba'us syahawat.
Yang pertama. Yang kedua, minimal kata Ibnu Abbas, ghaya itu bermakna khusran, kerugian, rugi dunia akhirat. Menariknya, ayat ini itu kata Umar bin Abdul Aziz dan juga Ibnu Mas'ud, itu bukan ngomongin orang yang nggak sholat, bukan. Buat siapa ini? Buat sholatnya yang semaunya. Dia sholatnya part time, kadang-kadang anytime, semau dia aja. Sholatnya di mana aja tuh terserahnya. Udah azan masih entar zuhur kan panjang, sampai jam 3 itu waktunya, asar jam 3. Sholatnya entar aja deh setengah 3. Dia mundur-mundur begitu. Subuh sekarang kan jam 4 lewat. Ya bangun jam 5, setengah 6 juga masih dapat subuh. Ntar aja ngapain sih semangat-semangat banget. Nah yang begini-begini nih, itu yang masuk dalam ayat ini. Kata Umar bin Abdul Aziz dan juga Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah. Itu sholat dia, bukan gak sholat. Sholat. Masih rugi. Ya Allah. Ya Ustaz, kalau yang sholat aja rugi, mendingan gak sholat aja sekalian. Ya silakan kalau berani. Yang nggak sholat lebih parah lagi tuh. Kita baca surat Al-Mudaththir dari 42 sampai 48 itu. Jadi kita ini kan Allah kasih kelebihan umat Nabi Muhammad ini bisa saling ngasih syafaat. Syafaat itu kan ada namanya syafaatul ashab. Temen ini satu komplek, satu masjid, satu jamaah, satu kantor. Kalau selama kita sama baik, sering nasihati, sering ajak melakukan kebaikan, besok hari kiamat bisa saling ngasih syafaat. Ya Allah, Bapak Fulan di mana nih? Kok nggak ada di surga? Coba cek surganya. Nggak ada, semua sudah saya cek nggak ada ya Allah. Emang siapa dia? Itu jamaah Masjid Al-Munawwarah, selalu bersama saya, ngingetin saya ya Allah. Nah, coba cek di sebelah, dicek di neraka ternyata ada. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah ada di neraka ternyata dia ya Allah. Tapi saya yakin dia orang baik. Maka kata Allah silakan kau berikan syafaat, selamatkan dia. Kalau diizinkan oleh Allah bisa kita ngasih syafaat tuh Pak. Bisa kita selamatkan. Subhanallah. Itu namanya syafaatu ashab. Maka kata Umar bin Al-Khattab, perbanyak teman yang baik karena besok hari kiamat bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Ada syafaatul ahli, syafaat keluarga. Jadi keluarga bisa ngasih syafaat tuh. Anak, keluarga, orang tua bisa menolong kita besok hari kiamat. Kalau diizinkan oleh Allah. Yang berikutnya syafaatul Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat. Yang terakhir syafaat al-uzma ini, syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang itu yang nyemplung di neraka sakor. Syafaatul ashab kagak ngangkat. Syafaatul ahl kagak mempan. Syafaatul Quran juga kagak bisa. Bahkan syafaat Rasul pun gak bisa nyelamatin mereka. Ya Allah. Itu maka ditutup di ayat 48 itu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat siapapun enggak mempan buat mereka nih di neraka sakor. Sampai yang di surga nih pada ngobrol-ngobrol nih. Kenapa ini mereka ya? Fi jannatin yatasaalun. Di surga nih bertanya-tanya, "Masalakakum fi sakor?" Kalian kok bisa nyemplung di neraka sakor? Kenapa? Di neraka-neraka yang lain bisa kita selamatin, di neraka yang lain bisa kita kasih syafaat. Tapi kalian di neraka sakor enggak bisa ini. Kenapa kalian bisa nyemplung di neraka sakor? Apa jawab mereka? Yang pertama, lam naku minal musallin. Kami enggak sholat. Muslim memang, tapi enggak sholat. Biar kata baik, biar kata suka membantu, biar kata murah senyum, biar kata rajin sedekah, kagak sholat, enggak bisa dapat syafaat. Maka Imam As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur itu mengatakan atau meriwayatkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhrujanna bi syafaati min ahlil imani minan nar. Dengan syafaatku kata Rasulullah, semua orang yang pernah ada iman sekecil apapun itu, karena banyak dosa dia sempat nyemplung di neraka, itu dengan syafaatku akan dikeluarkan dari neraka hatta la yabqa fiha ahad, sampai tak tersisa satu pun di neraka illa ahlu hadhil ayah, kecuali yang disebutkan dalam ayat ini. Rasul pun nggak bisa ngasih syafaat. Ya Allah, biar kata sholawat sampai nangis-nangis darah, enggak sholat enggak bisa Pak ditolong oleh Rasulullah. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka yuk, mumpung kita masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih Allah berikan kesempatan, mumpung telinga kita ini masih dengar azan, ayo kita penuhi panggilan sholat ini. Makanya aneh kalau ada orang nyuruh azan jangan kencang-kencang. Ini gimana ceritanya? Azan itu supaya kedengaran ke semua telinga orang gitu. Kemudian dibilang azannya kecilin aja. Kalau nggak pakai mic dalam, apa gunanya?
Justru azan itu harus diperdengarkan. Qomat oke, nggak apa-apa. Karena iqamah itu untuk orang-orang yang sudah hadir di masjid. Tapi kalau azan mesti diperdengarkan, mesti disampaikan, digaungkan segaung-gaungnya. Syiar Islam ini mesti disebar ke segala penjuru. Kalau disuruh, ya itu bermasalah. Ya, bermasalah keimanan dia dengan azan ini ya. Nah, maka kita mumpung Masya Allah berikan kesempatan, diberikan kesehatan, yuk kita paksakan deh ya untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah ini, agar Allah mudahkan kita kehidupan di dunia ini, dan yang terpenting besok hari kiamat Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.